syafaat pertolongan beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Ma'asyiral hadirin, jemaah pengajian, ikhwan yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kajian kita menyambung kajian daripada minggu kemarin. Wabil khusus mohon maaf jemaah sekalian ya karena posisi anak-anak TPA kita masih melaksanakan pengajian ini alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita sambung kajian malam ini, kita mengkaji tentang ayat fattaqullaha mastata'tum. Kita kaji surah ke-64. Surah ke-64 ayat 16, yaitu surah At-Taghabun di ayat ke-16. Fattaqullaha mastata'tum. Sebagian mungkin telah mendengarkan kalimat ini dalam salah satu video yang telah beredar. Di sana dijelaskan fattaqullaha mastata'tum diartikannya dengan beribadahlah. Beribadahlah semampu kamu. Yang ini yang perlu kita jelaskan, jangan sampai kita salah menafsirkan tentang bagaimana kita melaksanakan mastata'tum. Kita lihat fattaqullaha. Jelas ayat itu fattaqullah. Maka bertakwalah kepada Allah. Fattaqullah asal kata dari takwa. Bertakwalah kepada Allah. Mastata'tum sebatas kemampuan maksimal. Jadi sesuai dengan kemampuan yang kita kerjakan. Kita lihat salah satu murid daripada ulama terkenal Syekh Dr. Abdullah Al-Azam. Muridnya bertanya kepada Syekh gurunya, ya Tuan Syekh, kami mau bertanya tentang mastata'tum. Apa itu mastata'tum? Ketika itu Syekh Dr. Abdullah Azam belum menjawab. Beliau menyelesaikan kajiannya dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah selesai, beliau
bersama-sama dengan muridnya keluar lapangan. Keluar lapangan. Ya Tuan Syekh, apa yang harus kami lakukan? Kata Tuan Syekh, kita akan mengelilingi lapangan ini. Seberapa banyak Tuan Syekh? Semampu kalian. Ketika itu dimulai. Lari memutari lapangan yang luas. Satu putaran berlangsung, ada yang berhenti. Tidak sanggup. Diteruskan putaran yang kedua. Diteruskan putaran yang ketiga. Ada yang berhenti. Tidak meneruskan larinya. Dan tinggal Syekh yang meneruskan berlari mengelilingi lapangan. Sampai putaran yang terakhir. Syekh tersebut pingsan. Ketika dia sadar ditanyakan oleh muridnya. Ya Tuan Syekh, apa maksudnya ini? Kata Tuan Syekh, itulah titik terakhir kita mastata'tum. Jadi pengertiannya adalah mastata'tum. Ketika kita berusaha untuk melakukan salah satu ibadah semaksimal mungkin. Ketika ibadah itu kita lakukan sampai terakhir, Allah putuskan bahwa batas kemampuannya, sampai di mana batas kemampuan yang dapat kita lakukan. Kenapa? Karena kita untuk menuju redho Allah. Menuju kepada tingkatan takwa. Sedangkan ibadah itu jalan untuk menuju takwa tadi. Fattaqullaha. Bertakwalah kamu kepada Allah. Arti takwa itu adalah takut kepada Allah. Takut dalam arti hak, ya, yang sebenar-benarnya. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, dipanggil lagi. Orang yang beriman untuk menuju tingkatan takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Jadi kita melaksanakan dengan sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana takwa yang sebenar-benar takwa itu? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang Allah larang atau larangan Allah. Itulah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati sebelum atau ya kamu dalam keadaan muslim. Jadi semaksimal mungkin kita untuk beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Contoh, kita dalam melaksanakan sholat. Karena ibadah itu ada dua. Ibadah mardho dan ibadah sunnah. Ibadah mardho itu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, contohnya sholat 5 waktu. Itu wajib.
Tidak bisa semampu kita. Mampunya hanya maghrib. Yang lain boleh tinggal. Tidak. Kita kerjakan. Karena itu kewajiban. Semaksimal mungkin ibadah wajib itu kita kerjakan. Ibadah puasa wajib kita kerjakan. Membaca Al-Quran wajib kita kerjakan. Kalau sholat kita tidak bisa sholat berdiri, boleh kita sholat duduk. Karena ada sesuatu halangan, penyakit dan sebagainya. Tidak bisa duduk, boleh berbaring. Tidak bisa berbaring, boleh melaksanakan sholat melalui isyarat. Lah tidak pacak puluh, kata wong Palembang. Lah tidak pacak puluh, Tat. Ya, sudah. Panggil kawan minta sholat ke. Aman itu ya, Pak Nazar ya. Nah, itu yang terakhir. Jadi semaksimal mungkin kita lakukan sholat itu untuk kita menuju redho Allah. Pernah pulang dari safar, peperangan, Nabi melaksanakan sholat dengan jemaah. Sebelum melaksanakan sholat, kata Nabi, siapa yang sholat duduk, pahalanya separuh daripada yang sholatnya berdiri. Jemaah itu kan banyak. Oh, pikir jemaah, rugi kalau main ini. Jadi walaupun dalam kondisi keadaan lemah, ya, letih, mereka melaksanakan, sahabat-sahabat Nabi itu melaksanakan sholat berdiri semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Inilah semaksimal mungkin kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menjadi malas kita. Karena semampu kita tadi malas saja kita. Ya. Para aulia, para ulama besar itu, ya mereka sudah terbiasa ya, mengungkapkan maksimal untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin jemaah sekalian. Jadi kita perlu perhatikan bahwa ketakwaan itu ketika kita sudah masuk menjadi seorang muslim, dipanggil lagi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, fisilmi kafah, masuklah dalam Islam itu secara keseluruhan. Jangan separuh-paruh, jangan sedikit-sedikit masuk Islam itu secara keseluruhan. Pelajari secara keseluruhan. Dari mulai dasar, menengah, sampai kepada puncaknya ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nabi hanya 2 memesankan. Jangan tinggalkan 2. Jangan tinggalkan 2 perkara, kata Nabi. Apa itu? Al-Quran wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah ya, petunjuk ya, petunjuk kehidupan kita ya, petunjuk hidayah kita dalam kita melaksanakan kehidupan kita, tentunya untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Ma'asyiral hadirin wa zumratil mu'minin rahimakumullah. Kenapa ini diungkapkan? Jangan sampai kita menilai mastata'tum tadi hanya sekedar pemikiran kita saja. Jadi kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan kita harus memasuki Islam itu secara keseluruhan. Fisilmi kafah. Jangan separuh-separuh. Apalagi kita melihat video, ya, videonya itu sepenggalan.
Itu padahal video itu ada kelanjutan. Ya. Dan kita harus mengkaji sesuatu ilmu itu yang kita dapatkan, kita tanyakan kepada ahlinya. Ya. Kita tanyakan kepada ahlinya. Paling tidak 3 orang ahli yang kita tanyakan. Kalau ketiga ahli itu pendapatnya sama, maka apa yang diungkapkan itu dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah gunanya ta'lim, ma'asyiral hadirin jemaah sekalian. Ta'lim itu wajib hukumnya. Ketika kita melaksanakan ibadah sunnah, boleh kita memilih semampu kita. Ya. Kita mampunya untuk berzikir kepada Allah, silakan. Kita mampu untuk melaksanakan sholat malam, silakan, tafadhol. Tetapi Nabi menyarankan cukup 2 rakaat dan 1 sholat witir. Ya. Ketika kita sudah merasakan kondisi yang lebih baik, maka kita tingkatkan lagi keimanan tadi. Semaksimal mungkin yang dapat kita lakukan. Ataupun ibadah-ibadah sunat yang lain. Ataukah dia sholat sunnah, duha, tahajud, ataupun puasa sunnah Senin Kemis, puasa Nabi Daud, ataupun yang lainnya. Dan infak sodako pun seperti itu. Jadi jemaah sekalian, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan atas ilmu yang kita pelajari. Dan mudah-mudahan kajian malam ini dapat bermanfaat adanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmunya dan kepahaman atas ilmu yang kita pelajari. Cukup sekian taklim kita, kajian kita pada malam Sabat ini. Semoga Allah menjadikan materi yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi penyampai ataupun bagi ikhwafillah jemaah pengajian dan seluruh jemaah Masjid Ibnu Suhaimi bin Ismail. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang bijak dan kata-kata yang salah dan kurang dipahami. Itu adalah kekurangan daripada ana, dan kalaupun ada kelebihan itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Sumassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.